kalau kita perhatikan sekarang ini ya, ini kan banyak eh, kejadian ya, persatuan umat ya mungkin atau mungkin kejadian yang memang kadang menimbulkan keresahan ya. Ada apa perlombaan yang seharusnya itu menjadi hiburan yang untuk menyenangkan ya, ternyata karena terjadi kesalahan, ada pertengkaran dan sebagainya, dan itu terjadi biasanya pada saat pertandingan atau perlombaan ya. Perlombaan, dan apalagi ya pokoknya yang bau-bau perlombaan itu sering terjadi yang namanya bentrokan ya. Ini apalagi supporter iya kayak gitu ya. supporter dan Iya, sebagainya. oke, Kalau oke. nggak supporternya malah pemainnya Pemainnya ya, ikut malah juga. Nah, pelatihnya. iya, iya. Nah, padahal eh, Iya, hal seperti ini kan kalau kita lihat dalam konteks Fastabikul Khairat, nah ini apakah justru akan iya. apa merusak persatuan Iya, Ustaz? ya. Ya memang ya kalau kemudian kita lihat berlomba-lomba itu Iya. perlombaan-perlombaan yang seharusnya itu adalah diniati dengan sportivitas Oke. ya, untuk olahraga, untuk kesehatan dan untuk prestasi, itu kemudian justru membuat orang ya berpecah Oke. belah, dan banyak kasus kayak gitu kan. Dan tidak hanya di Indonesia kan, dalam beberapa kasus Iya. kemudian bentrok supporter itu kan Iya. terjadi gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi evaluasi kita bersama, termasuk kita semua ya di sini dan juga pemirsa TV-mu yang menyaksikan acara Sakinah kita ini ya. Ini evaluasi buat kita terkait dengan bagaimana kemudian kita memandang perlombaan itu. Jadi sekali lagi kita bisa menjadi berprestasi, menjadi semakin kuat, semakin semakin berdaya itu ketika kemudian kita memang melihat bahwa kita punya orang yang berbeda dengan kita gitu. Nah, persoalannya adalah sekarang marilah kita ya. Jadi misalnya ya, jangankan hanya masalah pertandingan ya, bahkan masalah perbedaan agama, perbedaan suku, ras dan sebagainya akan menjadi konflik kalau kemudian tidak kita kelola dengan baik. Maka pertanyaannya adalah, pertandingan itu kan untuk menentukan yang terbaik. Nah, betul. Maka dalam konsep Fastabikul Khairat itu adalah kamu akan menjadi terbaik jika kamu menjadi yang melakukan hal yang paling baik gitu. Itulah yang kemudian diajarkan dalam Islam, namanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Kalau kamu merasa yang terbaik, tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya, kan gitu. Termasuk itu dalam urusan agama loh ya. Kalau kamu dan kita meyakin bahwa Islam itu adalah yang terbaik, tunjukkan bahwa dengan Islam kita ini kita akan memberikan yang terbaik untuk umat, untuk lingkungan kita. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebajikan itu. Ya, jangan sampai kemudian ada orang nyumbang, ada orang memberi manfaat kepada orang lain, kemudian kita marahi. Nah, kita nggak mau, ketika ada orang kelaparan, ada orang memberi makan, kita marahi. Lah kamu memberi makan nggak? Enggak. Lah gimana? Harusnya kemudian kalau kamu yakin bahwa agamamu adalah yang terbaik, beri dia makan, beri dia pertolongan. Tunjukkan bahwa dengan kamu beragama itu, kamu telah melakukan yang terbaik. Itu harusnya yang kita lakukan. Jadi semua perbedaan ya, bukan hanya di pertandingan-pertandingan formal, maka bahkan perbedaan suku, agama, ras, ya, kemudian adat itu bisa jadi akan menjadi sebuah pertandingan yang saling menghancurkan. Nah, kalau itu tidak dilandasi dengan konsep yang tadi saya sebutkan. Artinya ada cara ya Ustadz, ketika Fastabikul itu biar menjadi khairat gitu ya kan. Iya, jadi karena bisa jadi Fastabikul itu tidak jadi khairat, malah Fastabikul yang terbaik itu adalah prestasi dan cara. Gitu yang penting itu. Jadi kadang kala makanya tadi tidak boleh kemudian kita menjadi yang terbaik dengan cara mengerdilkan orang yang lain, dengan cara menghancurkan orang lain ya. Karena biasanya itu loh Ustadz, menurut saya gitu, artinya menurut atau orang mengatakan kita sudah berusaha bertanding, kemudian saya bilang gini, ini menurut saya bagus kok,
baik kok. Kemudian orang yang lain ya, mengaku juga baik sama baik. Tapi gitu. Makanya kan ukuran baik itu adalah memberi manfaat. Kan jelas kan gitu. Sampaikan Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Dia mengaku baik, opo sing kamu lakukan itu yang membuat orang lain itu mendapat manfaat dari yang kamu lakukan. Nah kalau kamu mengatakan dia terbaik tapi kemudian justru dengan cara merusak, dengan cara menghancurkan orang lain itu enggak terbaik, itu adalah termungkar, terdolim gitu ya. Kenapa? Karena dia ingin melakukan sesuatu yang disertifikati baik dengan cara-cara yang kemudian menghancurkan, merendahkan orang lain. Itu enggak baik. Tidak itu jadi fastabikul khairat, malah fastabikul apa ya lah. Ya berlomba-lomba dalam kezaliman kan gitu kan. Nah, saya kira jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah paling memberi manfaat kepada manusia lainnya ya, sebagaimana khairun nas. Kemudian itu kan dalam konteks pribadi ya, dalam konteks komunitas misalnya. Dalam konteks yang lebih luas itu ada yang Nabi sebut dalam Islam khairu ummah, umat yang terbaik. Nah, itu aja sama gitu. Konsep misalnya ukhrijat linnas. Umat yang terbaik itu ukhrijat linnas, diturunkan kepada manusia. Bukan diturunkan kepada jin, setan, gendruwo, makhluk yang tidak jelas gitu. Kepada manusia, artinya untuk melahirkan umat yang terbaik itu dengan bahasa manusia, dengan program-program santunan kemanusiaan, dengan program-program yang mengentaskan problematika kemanusiaan gitu. Nah, kembali kan akhirnya tadi berarti sejalan dengan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang beri manfaat kepada manusia lainnya. Jadi khairu ummah itu ukhrijat linnas, diturunkan kepada manusia. Tentu saja dengan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan. Nah, caranya apa? Caranya adalah tu'minuna wa tanhauna 'anil munkar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Caranya untuk agar kemudian kita bisa menjawab persoalan kemanusiaan dengan mengajak-ngajak kepada kebaikan, ya. Ya, orang yang kemudian mampu menyantuni yang tidak mampu, kita ajak-ajak kebaikan gitu. Kemudian orang memperbaiki sesuatu yang buruk dan sebagainya. Kita bangun sesuatu yang memang bisa memberi manfaat kepada banyak orang, mengajak pada kebaikan gitu. Nah, bagaimana kemudian orang kita ajak untuk kepada perekonomian yang lebih adil, kita ajak kemudian kepada pendidikan yang mencerahkan, jangan sampai kemudian pendidikan yang justru menindas, pendidikan yang justru membuat anak semakin tertekan gitu. Itu kemudian kita ajak semua. Itu ta'muruna bil ma'ruf dan diikuti dengan wa tanhauna 'anil munkar, menolak kepada kemungkaran. Ini harus kita lakukan ya Bintan ya. Sehingga kemudian orang akan melakukan transformasi gitu. Maka dalam istilah kepemimpinan, istilah kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan yang dialektis yang mampu untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang ideal itu dalam konteks khairu ummah itu kepemimpinan yang transformatif yang mampu menggeser dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, mengarahkan pada perubahan. Kemudian tu'minuna billah, kepemimpinan yang mencerahkan, kepemimpinan yang memberi inspirasi, ya. Jadi seorang pemimpin itu pada akhirnya harus memberi inspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu adalah sesuatu yang lahir dari keimanan itu tadi. Tu'minuna billah. Nah, sehingga dengan demikian maka proses menjadi khairu ummah itu terjadi dengan kepemimpinan dialektis, kepemimpinan transformatif dan kepemimpinan yang inspiratif. Gitu. Ini terus gimana Ustaz ya, ketika kita bicara fastabiqul khairat. Nah, ini kan fastabiqul khairat ini dalam konteks kita dalam konteks amaliyah ya. Ini kan sering ya orang dengan kalimat fastabiqul khairat, tetapi kadang kemudian ada sesuatu yang justru menjadi sesuatu yang istilahnya tuh tidak bermanfaat. Ini sebagai contoh ya. Ini ada orang butuh bantuan makanan ya. Kemudian ini ngasih orang fastabiqul terus akhirnya banyak ya. Nah, ini cara ini memahamkan orang. Maka di dalam Islam ada istilah di dalam Islam ada istilah yang namanya al-ma'un. Nah, al-ma'un itu apa? Barang berguna. Jadi banyak orang itu melihat banyak orang itu membantu tidak dengan perspektif yang dibantu. Kadang-kadang gitu. Jadi orang seharusnya harus objektif. Betul. Sesuatu itu objektif itu maksudnya apa? Melakukan sesuatu berdasarkan
yang kita bantu atau kemudian kita memberi bantuan itu berdasarkan yang orang yang dibantu. Jangan dengan perspektif orang yang membantu. Maksudnya orang membantu bagaimana? Ya apa? Wah dia kayaknya sakit, butuh dokter. Padahal yang dibutuhkan barangkali kan sebenarnya adalah cukup kemudian gizi misalnya gitu. Nah padahal dokter mahal gitu. Nah dalam konteks dalam konteks ini sekali lagi bahwa kemudian kebutuhan yang korban itu menjadi penting gitu. Jadi tadi ya banyak bantuan dan sebagainya. Karena kemudian tidak dengan perspektif korban. Sehingga kemudian kalau misalnya ada bencana harus didaftar dulu apa sih kebutuhan korban. Sehingga kemudian kita share kemana-mana. Artinya dia dari sisi kebermanfaatan. Iya, gitu. Makanya al-ma'un itu kan barang berguna. Gitu. Apalagi kemudian maaf kadang-kala kelihatannya membantu tapi memberi beban. Misalnya orang mengasih sayur, tapi sayur 7 hari yang lalu itu mau membantu, itu mau memberi atau sebenarnya mau menyuruh orang untuk untuk membuangkan, menampung gitu. Nah itu yang harus dipahami. Jadi membantu itu dengan dalam konsep Islam namanya al-ma'un, dengan barang yang berguna, barang yang dia bisa mendapat daya guna dari yang diberikan itu. Jadi walaupun contoh yang paling sederhana begitu tadi yang sering saya sampaikan itu. Kalau kita ada orang tenggelam, ya itu maka kemudian dia harus menolong dengan barang yang diberikan sesuai dengan kapasitas orang yang tenggelam itu. Yang dibutuhkan dia. Jadi ada orang yang tenggelam, gini ya. Abah Rudi kalau saya kasih emas 20 kilo mesti mau ya. Tapi kalau mau tenggelam di laut itu disuruh milih antara emas 20 kg atau pelampung, pasti kan harusnya milihnya pelampung gitu. Walaupun harganya jauh lebih murah, tapi karena pada waktu itu yang dibutuhkan adalah pelampung. Ini menarik sekali.